Jadi tadi kita habis running sekali guys ya di Vario, dan kita lagi lihat hasil dari data box nih di Duken ya. Ternyata kebasahan ya Bang. Kebasahan. Jadi ini kita next mau nyeting lagi sekali. Cuman nggak tahu nih rollernya diubah atau cuman mappingan aja nih. Atau dua-duanya. Nah, kita lihat aja nanti guys ya. Diskusi dulu sebentar. Oke guys, jadi kita tadi habis nyeting yang kedua dan sekarang lagi ngecek data nih guys di data box. Kalau hasil dari mappingan nih tadi sih katanya udah pas ya, cuman nih lagi dicek lagi, mastiin lagi kekeringan atau kebasahan atau gimana. Jadi tadi baru nyampe 1000 meter motor udah dilepas gasnya guys, dikarenakan kata si Altep joki kita udah nggak mau, jadi dilepas aja, nggak usah dipaksain, kasihan mesin gitu. Jadi guys, dari dulu PR motor gua nih cuman di gope meternya aja guys, kan kita tracknya 1500 nih. Nah sisa gope meternya lagi nih guys yang kita lagi mau cari bener-bener enak banget. Nah dari dulu tuh belum dapat tuh yang enak, jadi kayak flat aja gitu dapatnya, segitu-segitu aja. Nah kita mau nyari yang the bestnya lah gitu. Ini sekarang motor gua mau diganti dulu nih guys rollernya, dan si Altep nih sama si Yanto lagi ngakalin racebox ya, ditaruh di tengah-tengah tuh tengah-tengah ditaruh sama dia raceboxnya. Jadi biasanya kalau gue nyeting tuh ada dua guys, Star sama racebox ya, buat ngeliat hasil datanya itu sama apa enggak. Nah guys, jadi kita sekarang lagi bongkar CVT dulu, mau ngecek sekalian ganti roller ya guys. Tuh keras banget kayaknya. Jadi tadi si Pras balik lagi ke bengkel cuman buat ngambil roller sama slider. Banyak banget sekotak ya. Settingan terakhir di motor gua pas ring 14 itu cuman naikin roller itu 2 gram, turun 2 gram, naikin 2 gram gitu doang guys. Nah sekarang ini benar-benar berubah drastis ya. Jadi kita benar-benar nyari lagi nih dari awal. Ketemu berapa nih rollernya? Ada mah makannya nasi. Makan nasi, wah kata gue langsung kecopot tuh rumah rollernya. Kenalin dulu nih joki kita guys, Altep nih. Nah ini orang Depok ya. Kata gue Altep sendirian hari ini, tumben banget. Biasanya sama Ayang. Biasanya dia sama Ayang, biasanya dia bawa pasukan, tapi dia lagi sendiri hari ini, fighter banget ya. Gokil emang Altep ya. Jadi dulu nih Altep kenapa jadi joki, karena dia ada cita-cita dari beratnya 105 kilo sekarang jadi 40 kilo guys. Nah itu gimana caranya? Ya nggak makan setahun ya. Ini kalau lagi nyeting-nyeting begini nih guys, biasanya gue nggak mau terlalu ganggu ya. Gue nyantai aja, karena satu kita lagi dikejar waktu banget ya. Sekarang udah jam 3 pagi. Terus yang kedua kita juga belum dapat nih settingannya, dan nanti kalau udah makin pagi itu busway udah mulai naik ke atas guys. Udah gitu Antasari udah ditutup guys, jadi satu jalur. Makanya di sini teman-teman gue, para mekanik gue lagi pada fokus nih guys buat nyeting kiriannya sama mappingannya nih, sama Mas Iqbal tuh lagi dirapiin lagi mappingannya. Kalau si Antono di bagian sana itu dia lagi ngerapiin lagi di bagian kiriannya guys. Di sini gue juga berterima kasih nih sama Baber nih di samping gue. Jadi setiap gue nyeting nih dia yang malang guys. Buset dah kata gue mah Terminator, orang kagak mau minggir nih sama dia. Buset pasang badan. Cuma kalau udah deket mah mabur. Salah orang udah mabur. Masalahnya yang ngedeketin mobil busway. Kalau mobil bak apa aja mungkin masih bisa di stop sama dia. Kalau busway sih mabur. Waktu itu PM. PM ya. PM.
MPM. Digeplak lu ya MPM ya? Enggak yang digeplak sih, bulu. Oh iya buluk yang digeplak ya. Kamu jangan nyantai aja. Oh iya benar. Iya jadi waktu itu ada yang pernah ikut ya namanya buluk. Jadi nggak mau geser-geser guys. Kita udah kasih tahu ada PM, ada PM. Si buluknya nggak mau geser-geser, digeplak dia. Nah jadi guys biasanya kalau udah jam setengah 5 pagi, jam 5 pagi itu banyak tuh PM udah arah ke Blok M ya dari Antasari ini. Kenapa? Ya dikarenakan mereka mau apel pagi guys hari Senin gitu. Jadinya mereka udah pasti berangkat pagi ya. Dan banyak mobil-mobil pejabat juga berangkat pagi guys lewat Antasari. Jadi banyak banget polisi tuh guys pagi-pagi, cuman nggak bakal nangkepin ya. Paling cuma ngusir aja, cuma ngejar doang gitu. Cuman kalau lagi gabut mah ditangkap sih bisa ya. Kita habis chatting yang ketiga dan sama yang seperti kedua di 1000 meter dilepas dikarenakan atasnya belum dapat lagi guys dan si Alter nggak mau maksa jadi dilepas lagi dan ini sekarang mau diberatin lagi nih guys rollernya ya. Tadi sih dientengin ternyata nggak mau nih. Nah sekarang kita mau beratin lagi nih guys. Terus abis itu mappingannya disamain lagi kayak yang pertama ya, ini ya guys seperti ini guys ya yang gue bilang nih kalau ganti ring 17 dari 14 kiriannya semua berubah lagi udah. Nah ini PR-nya, cuman kita dikejar waktu nih, mepet banget udah. Sekarang udah jam 4. Jadi tadi gue habis ngeliat data nih ya di laptop. Nah ini datanya nih guys. Jadi di sini bisa kelihatan nih suhunya berapa, RPM-nya berapa, ketahuan semua guys, basah dan keringnya juga. Dan di sini ternyata suhunya sepanjang perjalanan nih guys, dari start sampai finish itu suhu cuma 56 aja. Dan kita mau coba nih guys, extra fan-nya dicopot aja nih. Tes 10 aja, pakai tes 10. Ini sampai di finish aja dia suhu motor gue masih di 56. Dan di sini RPM-nya flat ya guys. Cuma di 10.000 aja tuh 1100, 1200, 1300, 400 terus turun lagi, terus naik lagi, segitu-gitu aja guys. Paling tinggi di 1400 ya. Sekarang udah jam 4 dan ini kita nyeting yang terakhir nih guys, nyeting yang keempat ya. Semoga aja nih stang Sehergo masih kuat. Semoga aja Sehergo juga masih kuat nih guys. Agak ngeri-ngeri ya. Soalnya di motor gue udah mulai agak sedikit bunyi nih. Tadi kan sebelumnya pas dari yang setting 1, 2, 3 nggak ada tuh guys. Nah ini yang keempat ada suara nih guys. Aduh. Ya, semoga aja ya.
Oke guys, jadi kita udah nyeting yang keempat dan tadi kita udah lihat ya guys dari Racebox sama Keystar. Time-nya udah oke ya, udah mantep. Tapi tadi sayang banget nggak nyampe di 1500 lagi, cuma nyampe di 1000 aja udah dilepas karena atasnya nggak dapet lagi guys. Cuman bawah ke tengahnya lebih enak, lebih cakep. Ini sebenarnya kasihan juga nih ya sama mesin nih, lemes nih ada ya. Cuman emang mau gimana guys, kalau belum dapat settingannya harus terus sampai busuk ya, sampai bener-bener full. Jadi ternyata di CVT gua rollernya maunya mintanya berat guys, dengan pakai ring 17 yang sekarang nih. Kalau pakai ring 14 dia mintanya enteng. Harusnya ya kebalik sih, cuman kalau di track ya mau gimana guys. Seperti itu nyatanya ya, waktu reset di ring 14 itu udah capek banget tuh bolak-baliknya sampai berapa kali ya kan ganti crankcase, terus rollernya dan lain-lain, sampai di pulingnya juga tuh. Nah ini di ring 17 nih sekarang makin pusing lagi nih guys, dari nol lagi. Nah, tapi seperti itu guys ya, namanya reset nih harus dicobain dulu. Kalau nggak dicoba nggak tahu. Ini kita rencananya mau nyeting lagi nih yang kelima ya, dengan berat total rollernya itu di 75. Settingan yang keempat ini berat rollernya itu di 72 guys. Yang pertama itu berat rollernya di 69, terus ke 67, habis itu ke 70, yang keempat 72. Nah sekarang yang kelima ini mau nyoba ke 75 nih guys, berat total rollernya ya. Soalnya nih pas settingan keempat di 72 diberatin, malah mau nih guys motor gua. Nah semoga aja nih di 75 makin enak nih ya. Ini yang gue pikirin cuma satu nih, motor gua masih kuat apa kagak ya. Semoga sih kaji mak ya, tahan uji mantap. Gue cuma berharap. Kenapa? Kenapa? Habis. Mantap. Baterainya habis. Aduh. Waduh, ini permasalahan internasional ini guys. Impact-nya baterainya habis. Mau buka puli, orang bisa. Sekarang udah jam 4:30 lagi. Gimana ya? Inilah guys ya, drama-drama ketika mau balap tuh. Jangan kan H-1, H- beberapa jam pun juga bisa terjadi. Yang paling parahnya, H-1 juga bisa terjadi guys ya. Ya seperti itu guys. Oke guys, jadi tadi kita udah nelpon sana sini sama teman-teman kita yang lagi nyeting juga. Cuma mereka udah pulang ya, karena sekarang udah jam 4:30 dan kita juga nggak ada harapan lagi ya, dikarenakan baterai impact-nya habis, jadi nggak bisa dibuka ya guys sumber pulinya. Ya mau gimana guys ya, jadi kita sekarang mau OTW pulang nih ke bengkel. Karena hari ini gua ada janji sama kakak gua, jadi gua nggak bisa nemenin full lagi di bengkel nih guys. Gue banget ya, padahal ini nyetingnya mau kelima nih guys, udah nggak bisa nggak ada harapan ya. Cuman untungnya nih, ada untungnya sedikit ya. Tadi pas nyeting keempat udah lumayan dapat sih, walaupun belum sampai full di 1500, tapi tetap aja guys ya masih bisa dibilang belum maksimal, dikarenakan harus banget nyeting di 1500 dapat time-nya berapa. Dilihat dari targetnya, time-nya sih belum ya guys ya, belum dapat. Iya, jadi tiba-tiba gue sekarang udah di dalam mobil dan mau kemana bang? Ya sekarang gue mau ke cuci steam ya guys, yang dimana gue udah janji sama kakak gue untuk tolong cuci steamin dulu mobil, dikarenakan hari Senin ada pertemuan penting ya guys ya kakak gue. Jadi mau mobilnya itu bersih karena nanti mau ada beberapa temennya itu mau ngikut di mobilnya. Ya udah, karena gue udah janji, udah oke. Dan sekarang jam 5, terus kakak gue itu jalan jam 6:30. Jadi ya udah, gue pulang dulu aja, nggak ke bengkel ya guys. Nggak menemani teman-teman gue untuk ngecek motor gue, karena gue kalau udah janji itu orangnya harus ditepati gitu guys. Nggak bisa gue kalau nggak tepati. Dan di rumah gue yang bisa bawa mobil juga kebetulan gue aja guys. Ada sih adek gue yang satu lagi, cuman dia lagi kuliah di Jogja ya. Dan sekarang motor gue lagi dibongkar guys di bengkel. Cukup sangat disayangkan ya. Tadi settingan yang kelima sebenarnya itu udah harusnya ketemu sih, harusnya ya yang terakhir tuh.
tapi dikarenakan baterai impact habis ya udah mau gimana. Dan tadi mekanik gua bilang si mencret dicek dulu aja nih motor ya, dilihat nih seharnya. Takutnya nyeket ya guys. Kenapa bisa nyeket ya, dikarenakan takutnya dari karkasnya itu nggak center. Yang dimana plan B ini guys, plan rencana gue ini adalah sebenarnya agak sedikit memaksakan ya guys dengan kondisi motor Vario gue yang sekarang. Yang dimana karkasnya itu kan kemarin tuh terakhir titanium ya, dan memang harus sebenarnya diganti. Terus untuk boringan sama seher itu memang udah gue beliin baru guys, dan bloknya masih pakai yang lama. Untuk headnya itu masih aman-aman aja. Jadi kita pasang lagi aja guys dengan kondisi yang sama, cuman ganti boring sama ganti seher yang baru. Gue cuman mikirin doang di stang seher kuat apa kagak nih sebenarnya ya. Cuman bismillah aja. Ya dikarenakan gimana ya guys ya, gak bakal bisa ya bikin karkas cepet-cepet dengan waktu yang mepet. Dan gue juga mau bikin blok yang baru juga nggak akan bisa ya guys dengan waktu yang mepet, sama head yang baru juga dengan waktu yang mepet. Ya jadi kita apa adanya dulu aja, mencoba dengan barang yang ada. Selesai nggak selesai ya kita kumpulkan aja guys. Dilihat dari time-nya sih masih sama aja guys ya dengan sebelumnya, cuma agak molor sedikit dikarenakan dengan reset ring 17 ini benar-benar mengulang lagi guys ya dari kiriannya, terutama di bagian rollerannya guys. Butuh penyesuaian lagi. Dan di sisi lain mesin semakin lemes, tapi ya mau gimana guys ya, itu konsekuensi nyeting. Kalau belum ketemu ya terus harus sampai ketemu. Sekarang udah jam 5:04 dan gue lagi nyuci mobil gue nih guys. Sambil menunggu di sini gue mau ngomong tipis-tipis aja ya guys, yang dimana makin kesini untuk kelas FFA ya buat di Vario dengan spek yang sekarang sebenarnya itu masih kurang ya guys, masih kurang buat ngimbangin teman-teman gue yang speknya udah pada gede-gede ya, apalagi di Maxi. Gue pengen banget di Vario gue ini naik spek lagi guys, buat ngejar time yang lebih kecil lagi. Jadi itulah alasan kenapa gue mau bikin karkas baru lagi, crankcase baru, blok baru, head baru guys, dengan spek yang baru, yang dimana pastinya lebih dari 300 cc ya. Kemungkinan speknya bisa di 350 cc. Ya itu masih gue pikirin lagi guys nantinya, cuman jadi apa enggaknya kita lihat aja nanti guys, dikarenakan untuk sekarang gue lagi kepengen fokus lagi nih buat ke ADV ya, yang dimana ADV juga udah hidup. Jadi gue juga pengen ngontenin ADV nih buat di bulan-bulan ini, pengen sering-seringin. Kalian juga udah nunggu lama apalagi gue. Terus untuk Vario ini kalau di spek yang sekarang ini misalkan jebol, gue udah kayak biasa aja, nggak apa-apa, dikarenakan emang gue udah niat banget guys untuk naik spek ya. Cuman momennya belum pas aja. Kenapa nggak dari sebelum-sebelumnya aja bang buat naikin speknya? Biasanya guys kalau motor belum jebol, belum kenapa-napa, ya belum ada pikiran ke situ. Harus jebol dulu, harus kenapa-napa dulu, baru tuh ada kepikiran buat ke situ. Dan memang sekalian juga sih guys ya kan, ketimbang bikin baru lagi dengan spek yang sama, kayak nanggung gitu ya kan, mendingan bikin spek baru gitu sih guys. Dan emang di dunia motor rata-rata anak-anak yang suka bore up begitu guys, kalau motor di spek segitu jebol gitu pasti dia akan bikin di spek yang lebih naik lagi. Dan kalian juga harus perlu tahu guys, kalau ngeriset motor itu nggak murah ya guys ya. Nggak murahnya tuh satu, kita tuh nggak mungkin bawa cuman 1-2 orang. Pasti kalau kita ngeriset itu bawa banyak orang lah, kurang lebih 5-8 orang udah paling banyak ya. Dan nggak mungkin ya kan kita nggak kasih makan, nggak kasih minum dan lain-lain. Jadi biaya riset itu mahal, nggak cuma dari motor aja guys, tapi orang-orang yang ikut, orang-orang yang kontribusi juga kita harus pikirin tuh. Sekali jalan berapa, sekali ngerisetnya berapa, sekali nyetingnya juga ngikut berapa gitu kan, buat ngeluarin uang buat mereka teman-teman gua. Oh ya, bicara soal spek di Vario gue yang mau naik lagi nantinya kalau misalkan jebol, gue sih kepikiran juga ada opsi yang kedua guys. Ketimbang gua pull-pullan buat di Vario dengan spek yang lebih gila lagi, gue ada opsi kedua. Kalau misalkan Aerox gimana ya gitu, soalnya Aerox ini pertama spare partnya lebih murah ya, aftermarket juga lebih banyak, dan bisa pakai punya Making ya kan. Terus apalagi spek-speknya juga udah bisa tinggi-tinggi banget di Maxi tuh guys. Enaknya begitu sih kalau main di Maxi ya guys. Kalau di Vario kan agak sedikit ribet ya, udah gitu mahal-mahal, dan udah gitu apa-apa custom jadi lama gitu. Enak apanya juga belum tentu, udah gitu crankcase-nya juga belum tentu guys ya, kuat apa kagak dengan spek-spek FFA. Makanya gue kepikiran tuh bisa menjadikan nanti gue pertimbangan ya untuk next project nih, dengan gue pull-pullin di Aerox apa di Vario. Mungkin bisa aja Vario gue bikin lagi tapi dengan stang seher gue panjangin lagi guys. Walau untuk di Aerox nih sebenarnya baru gue kepikiran nih mau di pull-pullin,
dikarenakan buat nyari kertasnya udah ada gampang banget ya kan, CSA Racing 78,8 tuh, terus pakai Ataka aja ada blok yang 73, udah enak tuh guys, udah cukup lah. Terus untuk headnya beli aja tuh yang punya King 3025 yang CNC billet tuh, udah ready juga tuh guys. Ya nantilah gue pikirin lagi guys ya. Iya guys, selamat pagi. Sekarang udah jam setengah 6 ya, kurang lebih nih. Kita cek dulu, coba lihat di HP. Oh jam 6 lewat 10. Ini gue balik lagi ke bengkel ya guys, dikarenakan ada info positif dari sini. Jadi kenapa gue ke bengkel lagi? Ini hal yang sudah diterima ya guys ya, konsekuensinya, kenyataan yang memang harus diterima. Tapi gue ya biasa aja, dikarenakan apapun itu bisa terjadi ya. Nah ini jadi vario gue lagi dipasang lagi guys, lagi diterap lagi, semuanya lagi dirapihin, tapi dengan kondisi mesin mati ya. Kenapa bang mesin mati? Ya dikarenakan Sehera baret ya guys. Tadi udah difotoin duluan pas gue lagi perjalanan pulang tuh guys, habis cuci mobil, difotoin sama mekanik gue si Adam dengan posisi kondisi Seher baret. Nah, kenapa bang kok bisa baret? Ya dikarenakan memang ini plan B ya guys ya, rencana B yang dimana sedikit agak memaksa dengan kondisi stang Seher itu yang kemarin itu terakhir kan udah pelangi tuh. Nah itu dipasang lagi dengan kondisi boring baru aja sih guys, sama Seher baru. Terus sama permasalahan yang kedua itu di bagian crankcase guys. Crankcase ini bisa dibilang nggak center ya, bener nggak toh? Center ya, nggak center, jadi pasti merembet ke Seher guys, yang dimana di sisi kanan sama sisi kiri itu baretnya beda ya. Yang atas di kiri, yang bawah di kanan. Yang atas di kiri, yang bawah di kanan ya. Jadi baretnya zigzag guys, itu menandakan dari crankcase itu nggak center ya guys. Jadi yang tadi gue bilang guys di tempat cuci steam ya, yang dimana gue pengen projectin di vario gue ini dari crankcase yang baru, blok baru, head baru. Tapi karena kemarin kepikiran aja tuh guys ada plan B, ya udah gitu kayak nyoba iseng-iseng lah. Sebenarnya agak sedikit memaksa ya. Cuman ya udah begini ya guys ya, yang harus kita terima kenyataannya dari hidup, terus Daino, nyeting ya kan. Wah itu udah ini banget dah, udah bungkus banget gitu, udah rapi, udah tos-tosan banget gitu. Tapi takdir berkata lain ya. Cuma itu nggak apa-apa, harus yang kita terima ya guys. Jadi tadi pas nyeting yang pertama itu performanya lagi enak-enaknya tuh guys motor. Nah yang kedua, ketiga, keempat tuh mulai ngedrop. Jadi karena kan memang dari crankcase-nya udah nggak center ya guys. Jadi bakal ngerembet ke Seher, udah pasti tuh guys. Ya ini masih syukur-syukur ya guys ya. Tadi si Altep tuh nggak digaspol terus. Tadi gue udah minta tuh di settingan yang keempat, yang terakhir gue bilang, Tep mau motor ngedrop udah gaspolin aja sampai pojok, sampai finish. Gue pengen tahu berapa time-nya gitu kan, pengen tahu motor semana gitu. Tapi si Altep masih ada rasa kasihan sama motor, takutnya buyar juga, sama takutnya nge-gym, jadi dilepas sama Altep gitu guys. Ya terima kasih juga ya sama si Altep nih, biar nggak bolong-bolong amat atau nggak buyar-buyar amat nih mesin, jadi cuman kelihatan baret aja kalau dibongkar ya guys. Ini fotonya seperti ini, dan ini sekarang lagi dipasang lagi guys, dikarenakan ini akan tidur panjang ya. Untuk vario gue bakal tidur panjang banget, dikarenakan gue akan proyekan dari crankcase, berkas, blok sampai ke head ya, semuanya baru gitu. Nah untuk menemani kalian biar ada tontonan terus, gue akan ngidupin ADV ADV udah hidup ya guys ya. Gue bakal ngontenin ADV di bulan ini, bakal fokus sama vario CP60 kita bakal hidupin. Nah Aerox jual aja. Aerox jangan dijual dong. Oh ya sama Aerox guys, sumpah kita, oh ya sumpah guys punya Aerox kayak lupa. Ntar Aerox juga kita kontenin ya guys ya di bulan ini. Untuk X-Max gue pengen turun mesin lagi, dikarenakan emang udah capek guys tuh motor ya, udah ngebul, dan emang harus kayaknya ganti blok tuh untuk di X-Max. Baru tadi gue bilang ya, apapun bisa terjadi, jangan kan hamin 1 hari, hamin sejam aja bisa terjadi. Dalam dunia balap bisa aja tuh guys, tiba-tiba Seher baret, terus diamplas-amplasin dah biar halus, habis itu lepas. Nah kalau ini mah udahlah, nggak usah dipaksa ya guys. Masih ada hari lain, masih ada LPD lain. Jadi kita tunggu aja untuk next LPD ya guys. Mohon maaf buat kalian yang udah nunggu lama banget ya LPD. Kapan bang LPD, kapan bang? Yang dimana udah mendekati, malah busuk ya. Kalau kemarin sebenarnya plannya buat ke Aerox sih sebenarnya bisa, cuman orang itu kan pengennya yang turun tuh vario guys, yang turun vario ketimbang Aerox gua. Jadi dan ini udah diusahain, tapi takdir berkata lain. Udah kita terima aja konsekuensinya ya. Dikarenakan vario ini bakal tidur panjang, makanya dirapiin dulu ya guys, semuanya dipasang buat pajangan aja di rumah.
biar bisa konten tipis-tipis ya guys, bisa sinematikan tipis-tipis walaupun motor ini nggak hidup nggak apa-apa. Ketimbang kalau di bengkel ini akan menu-menuhin aja, dan toh pun juga bakal lama ya guys proyekannya karena semuanya nanti diperbarui. Jadi ya sudah seperti itu guys. Jadi vlognya cukup sampai di sini aja, ditunggu untuk video-video selanjutnya. Terima kasih udah nonton sampai akhir ya guys. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.